Ibu, selamat pagi. Pagi, Bu. Wah, Aduh, ini kita pagi-pagi nih. iya Udah pagi. mengganggu Ibu ya, Bu Lani, ya. Ibu Inge dan Ibu Charlie. Ayo, silakan duduk. Ibu ini saya bawa brownies, Bu. Wah, wah. Saya bikin brownies Repot-repot ingat Bu ini. Naomi, jadi saya bawakan untuk Ibu. Kalau dibuatkan oleh Ibu Charlie ini spesial banget ini. Ya, untuk Ibu Naomi. Ya, terima kasih ya. Bagian Nanti kita dong. makan sama-sama ya. Ya, Ya, pasti, baik. pasti. Mari, Neng. Ya Bu. Ini ada makanan dari Ibu Charlie. Ibu Charlie. Ya, ditaruh di tempatnya ya. Nanti kita makan sama-sama di Siap sini. Bu. Bu Charlie bagi ya. Ya, silakan. Ayo, ibu-ibu. Lucu ya si Neng itu ya. Iya, sudah lama Neng ikut saya di sini. Baik, Bu. Ya, terima Tapi kasih. kalau punya pembantu cantik-cantik, hati-hati, Bu. Sekarang banyak bapak jelalatan. Ayo. Ini ada kabar apa ini ibu-ibu? Iya, ini Bu kemari? Naomi. Ini Kita Bu Ina datang nih, Bu. pagi-pagi ke sini itu mau sedikit berbagi beban, Bu. Iya. Tadi malam nih Bu ceritanya. Tetangga saya tuh ribut kayak perang Bratayuda, Bu. Wah, Aduh, mana terus saya Ibu jadi pemisah. mana saya lagi sakit pinggang, lagi dengar suara ribut-ribut tambah nggak bisa tidur. Mertua sama menantu perempuan, Bu. Nggak tahu apa masalahnya. Nah, memang mereka pernah datang satu saat ke tempat saya. Cuma saya ya nggak bisa memberikan solusi, Bu, karena saya sendiri betul. nggak mengalami tinggal bersama menantu Menantu perempuan. ya. Biarkan aja, Bu. Makanya Urusannya sendiri, saya mau Bu. berbagi sama dua sahabat ini, Bu Lani sama Bu Ah, Cari, siapa iya. tahu punya pengalaman. Iya, iya. Sekalian Bu Naomi yang Iya. bisa kasih Iya. masukan buat saya. Pas hari ini teman saya sudah janji mau ketemu nanti di sini. Dan ada ibu-ibu, nanti kita ngobrol lagi ya lebih panjang ya. Ibu-ibu bisa menceritakan. Dan teman saya ini, beliau adalah seorang psikolog. Jadi pasti apa yang bagus ditanyakan banget. ibu-ibu Bisa sehubungan dengan kasih mertua masukan menantu ini ya. pas sekali nih ya. Iya, Kita iya. untuk Psikolog kan ngobrol-ngobrol. ahlinya ya. Iya. Wah, Ibu jadi kita nanti bisa nyalurkan. Iya. ya. Juga barangkali ibu-ibu juga punya pengalaman sendiri menjadi mertua, iya kan, terhadap menantu iya, dan anak-anak di rumah. Jadi nanti kita bisa tanyakan ya. Baik, Betul, baik. betul, ya. Iya. Kalau Ibu Lani gimana kabarnya? Sehat, Bu? Baik, sehat-sehat, Bu. Iya. Syukur. Ibu Charlie Puji Tuhan. sekarang sehat, masih Bu. tinggal di tempat yang Yang- kemarin itu ya? Aduh, iya. Ya ya Ah. sebentar. Iya. Itu ada tamu rupanya ya, Bu ya. Iya. Ini mungkin ya, Bu. Selamat Sahabatnya siang. Ibu. Selamat Iya, siang. Kalau ini bisa. di rumah Nanti Ibu kita Naomi. lihat. Iya Ada Bu. Neng. Beliau ada. Ada, Saya- tapi sebentar. ya, Ini dengan oke. Ibu siapa? Saya Jacqueline. Bu Jacqueline. Iya, iya. Sebentar Bu, Ya, Ibu oke. Naomi-nya ada tamu. Ya. Bentar ya. Oke, terima kasih. Kebetulan sekali ya, Bu ya. Ibu punya masalah, ada ahlinya ya. Bu, Ya. punten. Iya. Ada tamu katanya Bu siapa? Bu Jacqueline. Ya, Bu Jacqueline. Ya. Ya. Ayo persilakan masuk. Masuk aja? Ya. Oke, Ya. ditunggu Bu. Bu lucu ya membacanya ya, Bu ya. Ayo, Terima kasih. silakan. Ya. Ya. Nah, wah ada Ibu Jack. Ayo. Halo Bu. Halo Ibu. Ayo mari Bu masuk Naomi Bu. apa kabar? Baik, kabar saya baik. ada Ayo, tamu ya. ini Saya ada mengganggu Ibu nggak Lani, ini ya? Ibu Lani, Nggak, Ibu Bu. Inge, Oh, ini enggak ya. ada Ibu Ini Jack, Ibu Jacqueline. Kenal. Ya. Saya Jacqueline Bulani. Ibu Inge dan Iya, saya Ibu Jacqueline. Charlie. Saya cari Ya. Bu. Ya, Ayo, saya mari. Jacqueline, Ibu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Oh, aduh, makasih. Sih bener saya nggak mengganggu ya. Silakan. Ya, Ya. makasih. Ayo silakan makasih. duduk. Oh, jadi nggak enak nih mengganggu. Gak apa-apa. Ibu sedang. Kebetulan ini kami bertemu. punya persoalan yang sama nih. Oh, itu. Ya, ibu-ibu bertiga sedang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mereka Ya. juga dengan tetangga Ibu Inge yang tadi malam ribut. Oh, tetangganya Nah. kenapa, Bu? Ya, Bu Jack, saya itu ada masalah tadi malam. Ya. Bukan saya sendiri sih, tetangga saya. Oh, iya. Pas lagi kita mau tidur jam 10, jam 11 lah kira-kira. Terdengar ada ribut-ribut besar di sebelah itu. Nah, Saya pikir apa suara TV pasti yang terganggu terlalu- ya, Bu ya. Benar Bu, mana saya sakit pinggang lagi Bu. Sekarang Nggak masih bisa sakit pinggang? Masih, Oh. masih, tapi ya sudah puji Tuhan Ya. udah agak ringanan. Ya, semoga cepat Nah pas baik. tadi malam itu tetangga saya itu ribut nggak tahu Ya, mertua ya. perempuan sama menantu perempuannya kayaknya. Saya nggak tahu masalah apa. Ya. Mungkin masalah anak
tentang pengasuhan anak atau apa karena mereka berbeda prinsip sampai mereka ribut suaranya keras Bu. Itu mertuanya kalau udah teriak-teriak dibalas lagi dengan teriakan lagi kadang-kadang sampai ada Keras lemparan banget berarti ya. Ibu barang-barang. kan tetangganya itu ya sampai kedengeran jelas Iya gitu. betul Bu. Kasihan ya, Bu. Ganggu tetangga ya, Bu. Bener, cuma saya nggak kebayang tahu ya. harus bagaimana. Ada di dalam hati tuh ada kerinduan supaya mereka tuh hidup damai gitu. Nah makanya saya minta tolong nih ibu dua sahabat saya ini siapa tahu bisa berbagi karena mereka pernah campur dengan mertua dan Iya. mertuanya. Kemudian juga kebetulan ini ada Ibu Jack yang datang ke rumah Ibu Naomi yang kebetulan saya juga pengen dengar masukan. Iya. Kami Luar mau biasa ya Bu diskusi Ina tadinya, ya. Bu. Dia peduli sama tetangga sampai Bu Ya. mau konsul sama seorang pendeta pandangannya. Tapi kebetulan Baik banget ya Bu. Iya. Ada orang ada sekolah lagi. Ini beruntung Pas ya, banget pas. ya. Iya. Saya mau bertemu Bu Naomi untuk diskusi berapa hal. Ya memang. tidak ada yang kebetulan ya, Bu, ya. Ada Iya, kebetulan sebelumnya ya. kita berbicara dulu tentang hal Oh, ini ya oke, Bu oke, ya. oke. Nah kita juga mau dengar nih dari Ibu Lani. Yang Iya. sudah pernah tinggal Iya. sama mertuanya lama, Betul. cukup lama. Baik, benar-benar. Oh ya, gini Bu Domi, saya tinggal dengan mertua sudah sejak menikah sudah tinggal dengan mertua selama 40 tahun. Wah, hebat Ibu. Luar biasa Bu. Dapat piala nih Bu. Wah, Piala trofi. rekor. Rekor ya. Terus ini Bu sebenarnya saya sudah tinggal dengan mertua tuh 40 tahun lamanya. Sejak menikah dan sekarang ibu saya berumur 95 tahun. Wah, Iya, juga. Ya pikun mah ada, udah 95 tahun pikun sudah ada, malah sekarang ya. Sekarang sebenarnya sekarang sudah ada bermasalah ya di rumah juga ya, karena kepikunan mertua lupa, sering lupa, jadi sekarang sedikit itulah ada gesekan juga. Ya. Terus saya sudah menikah tinggal dengan ibu tua karena suami saya dulu tinggal bersama ibu hanya berdua karena adik kakaknya sudah punya rumah sendiri. Iya. Bu, selama 40 tahun apakah pernah terjadi cekcok? Karena biasa tinggal serumah itu bisa terjadi ya. Ya Iya. selama ini ada sih gesekan tuh ya sedikit. Ya tapi kita karena kita tuh yang pentingnya saling mengerti. Ya meskipun dia semuanya bisa teratasi semua. Gak pernah musuhan Bu? Musuhan nggak pernah. Enggak ya? Misalnya cemberut-cemberut sehari nggak ngomong gitu. Nggak pernah. Saya tuh karena sejak masih pacaran, udah 11 tahun saya pacaran, saya tuh udah dekat sekali dengan ibu saya. Udah kayak Dengan orang ibu tua mertua. sendiri ya. Nah, jadi saya kayak akrab, kayak orang tua sendiri gitu. Hebat Ibu Jadi tuh benar. tidak. Ibu ya. Iya. resepnya apa itu Bu? Resepnya apa Kayaknya bisa sering, 40 tahun bersama mertua itu? Pasti kan Resepnya tidak saling- mudah. kita ya? saling ngerti lah, Saling saling ngerti, memahami ya. Karena ibu tinggal sendiri, masih seorang Ya, ya. sendiri nggak ada siapa. Karena ibu juga mendambakan seorang perempuan sih, anak perempuan. Anak perempuan. Karena empatnya tuh anak Oh, laki-laki semua. Jadi perempuannya senang sekali. Makanya saya tuh boleh tinggal di situ. Di mana diminta untuk tinggal di situ, menemani ibu tua. Mantu yang baik ya Bu. Dan kayaknya nggak terlalu banyak gesekan karena Lani ini kerja Iya. ya, Ibu Lani Oh, kerja, iya. jadi mantunya nggak sehari Ya, hari. karena kita ya. berdua. Tapi kalau mantunya cerewet biasanya Bu pulang kerja kan bisa dicerewetin ya Bu ya. Bisa juga. Karena ibu saya juga sibuk kerja punya konveksi di situ. Ya, beruntung ya, Bu. Paling malam ketemu. Ya siang juga suka ketemu karena saya kerjanya dekat dengan rumah. Jadi siang pulang lihat anak-anak, istirahat sebentar, terus pulang. Ya. Baru sore baru ketemu ya kerja gitu. Iya, iya. Beruntung ya Bu Iya. ya. Betul. Ya, untung juga sih ada mertua jadi bisa jagain anak. Oh iya benar. Saya tuh rasa terbantu gitu dengan ada mertua Ya, tuh. saling jadi mengerti bisa ya. memberikan menitip anak, istilahnya menitip ke anak-anaknya. Ya, dia Iya. selama ini ya saya nyaman-nyaman aja gitu tinggal dengan mertua. Sama Bu, pendidik anaknya gitu sama. Cara mendidik. Caranya. Cara mendidik anak ya karena gini ibu saya tuh emang sebenarnya orang yang mempunyai punya sifat posesif Oh. dan soal protektif selain
selalu Cemas. berkhawatir. Khawatir. Besar, Ya. besar sekali. Ke ibu atau ke anak-anak, ke cucu ya? Oh, ke semua. Dulu juga pernah lagi suami saya tuh kalau lagi pergi praktek akan arsitek proyek kemana juga sama saya harus nyari di mana dia ada gitu. Harus sama saya ajak, ayo kita cari sama saya gitu. Benar-benar Benar-benar perhatian ya ke keluarga ya. ya saya sih bisa memahami aja gitu Ya, ya. ya. Karena mungkin dia juga senang sayang gitu ya kepada itu. Jadi terutama ke cucu perempuan sayang gitu karena Iya, itu si Oma itu suka telepon ke rumah saya, Bu. Oh gitu. Inge, kita ada di mana sekarang? Kita itu Kita itu anak Oh, jadi cucunya anaknya, berarti. Betul. Nah, itu sepantaran sama anak saya. Sepantaran sama anak saya dan hampir setiap hari main Iya, bareng gitu dari TK sampai universitas itu sama-sama terus. sampai telepon ke Iya, benar. Telepon ke rumah saya. Inge, kita ada di mana sekarang? Ada di rumah nih tante. Di rumah saya lagi main tuh sama Orcita. Jadi itu mertua rasa orang tua ya Bu ya? ya Luar biasa. sendiri aja. Rezeki itu teh Bu. Betul, betul. Nggak Maminya semuanya. nggak cari loh. Yang cari omanya. Omanya ya kan. Iya. Ya, nah di sekolah juga kalau dia nganter sekolah gitu. Ada makanan yang ketinggalan bekal itu paling sering tuh ngantar ke sekolah. Ya, kan saya suka jemput antar gitu dulu juga suka khawatir jemput antar tapi dia tuh seneng mertua saya tuh seneng gitu malahan dia tuh seneng sekali dia jemput antar karena dia bersama teman-teman bersama teman-teman maminya teman itu akrab juga daripada saya nggak kenal sama itu maminya itu. Wah, dapat ini Bu ya, pengasuh kualitas terbaik itu. Iya, betul. Ibu beruntung sangat bertolak belakang ya ada tetangganya Bu Inge ya. Iya, iya. Itulah pengalaman saya ya Betul luar biasa. Ini Ibu Intinya bisa sama jadi nyaman-nyaman pengalaman Bu. aja gitu. Ya. Ya, asal kita juga saling mengerti ya Bu Iya, ya. betul. Segala kehidupan. Tiap Ini ada keluarga masukan berbeda-beda ya. 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 Baik, kalau Ibu Charlie bagaimana pengalamannya Aduh, saya dengan juga. mertua? Pengalaman sih baik-baik aja juga. Saya nggak selama seperti Ibu berapa? 40 tahun ya. Saya cuma 3 bulan Bu. Tinggal 3 bulan. Tinggal Oh, bersama. tinggalnya. Ya, tadinya kita mau warming up ya, pemanasan lah. Wah ini orang mertua saya rumahnya gede kan, saya belum punya rumah. Setelah menikah itu Bu, awal pernikahan. Udah punya anak. Oh, sudah punya Udah punya anak umur setahun kayaknya. Kita kan dikontrakan mulai kecil nih. Mertua gede rumahnya, kamarnya banyak kan. Suami saya bilang, udah ke si mami aja yuk. Duh gimana ya beda agama nggak apa-apa gitu. Kita coba-coba aja nginep dulu yuk ya. Bisa diam. Ya udah di sini aja. Kebetulan seneng lagi kan cucu. Nggak cucu pertama tapi cucu yang lainnya kan ada di luar. Cucu ketiga. Akhirnya seneng sama anak saya, tinggallah di sana. Kita dapat 3 bulan. Nyaman sih Bu. Cuman ada satu pendidikan yang saya takut sama anak saya. Jadi anak saya kan masih kecil banget. Jadi apapun ditiru kan, mau ngomong apa, apapun perilaku apa dilihat gitu. Dan ngeri gitulah sama suami saya bilang kita cari aja gitu, solusi yang lain gitu, nggak usah sih cari. Mertua saya udah bilang kenapa ngapain kamu ngontrak, katanya sayang duit gitu ya. Tapi Tuhan tuh udah lebih tahu kan ya. Kayaknya kita berdoa, nggak lama kita dapat rumah kecil sekalipun gitu, rumah di Antapani ya. Akhirnya kita dapat rumah, di situ kita baru mandiri. Mertua saya baik, hubungan baik. Karena perbedaan prinsip yang membuat saya agak gimana ya mendidik anak ya Bu ya. Yang namanya beda prinsip kan khawatir. Tetapi kami hubungan sosial baik gitu. Jadi kebetulan mertua saya itu baik. Lalu sekarang menjadikan Rema sama saya, sama mantu juga baik tuh. Kenapa ya orang-orang kok ribut dengan mertua gitu ya. Kita paham, ternyata saling mengerti itu. Saling mengerti, saya memahami misalnya mertua mau apa gitu ya. Kita ya udah paham aja. Ngerti. Setelah nggak tinggal bersama masih sering ketemu kan? Sering, lebih Mengunjungi sering. gitu ya? Mengunjungi sering. Jadi gitu. Masih hubungan baik. Jadi cuman tidak ikut mendidik anak saya kan.
kalau satu rumah kan ikut mendidik. Hubungan sosial tetap baik. Kami menghargai dia sebagai orang tua. Tapi prinsip kami sama suami bilang bagaimanapun dia orang tua yang harus saya hormati. Jadi sudah titik aja gitu. Jadi datangnya di hari-hari Hari-hari raya, tapi kumpul tidak bersama. hari Jumat dan Minggu. Minggu kita ke gereja, Jumat ke sana. Ya. Demikian Iya. Bu. Ya puji Tuhan lah. Jadi intinya kalau ke anak-anak muda tuh saya ingin hormati aja orang tua. Orang tua tuh kan cerewet juga kan ingin dihormatin ya. Iya. Sayang ya Bu ya. Pengen disayang tapi dihormatin. Kalau kita mantu harus hormat ya. Jadi saya sekarang paham ke mantu saya Bu. Jadi saya nggak terlalu urusan tentang mantu. Mantu mau kemana nggak pernah usil lah gitu ya. Bikin apalagi sekarang sosmednya kan luar biasa. Cuman puji Tuhan anak mantu saya gitu ya. Puji Tuhan. Kirain belum punya mantu tadi. Cucu udah dua. Cucu udah 2 ya. Iya. Iya gitu Iya. Bu. Iya. Tapi saya juga kan selalu minta doa, doain biar kuat karena nggak mudah ya di lingkungan yang seperti kita yang begitu heterogen ya Bu ya. Bu Jack, hubungan orang tua menantu mertua itu juga harus disamakan seperti hubungan anak dengan orang tua ya. Kalau Iya, dilihat dari mereka pengalaman Ibu Lani, keluarga kan begitu ya, soalnya, itu Bu, ya. keluarga ya, Iya. betul ya. Walaupun bisa terjadi atau sering terjadi perbedaan yang luar biasa ya, Iya. seperti tetangganya Ibu Inge ya. Ya, saya juga punya pengalaman Bu dengan mertua saya. Wah, Saya kan sudah 10 tetangga tahun. juga, Ibu juga ya, 10 tahun. 10 tahun saya tinggal bersama mertua. Ibu masih menang 40 tahun. Ini masih Masih menang. juara dia 40 tahun. Ibu-ibu, Saya kita 10 minum tahun, dulu ya. betul. Saya minta Neng Iya, untuk iya, makasih. minuman ya. Iya, makasih, Neng, Bu. ini ibu-ibu sudah haus nih. Tidak ada minuman. Gimana Iya. Bu? Bu. Gimana? 10 tahun Aduh. saya tinggal bersama mertua itu setelah saya menikah sampai punya anak. Nah, Punten pada Bu, saat anak-anak ampun masih sampai kecil. lupa Bu. Wah, Oh iya. Aduh, Soalnya makasih ya, Neng. pada Sudah seru-seru repot-repot. ngomongnya. Jadi saya nonton drakor dulu. Drakornya Saya tentang bantu. mertua menantu bukan? Bukan Bu, itu drain. Silakan. ini minuman buatan spesial Wah, terima dari kasih. Neng. Terima Iya. kasih. Ini dari Bu Charlie. Enak, makasih ya. Enak Bu, ini Silakan. brownies kami. Buat sendiri? Buat sendiri Bu. Silakan Bu. Oh pasti ayo, ayo. disayang ini ya buat sogokan mertua ya. Bu? Sogokan mertua. Ayo, sampaikan ya. Kalau mau disayang Ya. mertua harus bawa ini Oh, Bu. gitu ya. Kalau dulu saya sering beneran itu Bu bikin, tapi yang bikinnya saya ibu saya. Kan dulu saya jago bikin kue ya. Aku bawa terus. Ini siapa yang bikin Charlie? Saya, Mi. Gitu. saya bilang kalau ibu saya takut. Tadi aku bilangnya saya yang bikin, saya bilang. Padahal yang bikinnya ibu saya. Nanti bilangnya saya bikin sendiri, ini bikin sendiri gitu. Maksudnya ibunya bikin sendirian ya. Ya, beli. Nggak bohong ya ini. Jadi ciri khas ya, padahal kalau lebaran itu kuenya bagus-bagus karena jago bikin kue ya. Adik ipar saya tuh, wah bagus-bagus. Saya tuh bawa kue ini Bu, kue bolu kukus, kalau enggak kue yang yang asli itu tuh, yang dibakarnya biasa aja gitu ya. Kue biasa ya, nggak dihias. Gitu. Tapi itu satu kali saya bilang, kayaknya kue saya mah jelek ya, ada kuenya gede-gede. Satu hari saya nggak bawa. Ditanyain, Bu, Charlie mana? Jadi dirindukan kuenya ya. Gitu. Iya. Lalu jadi dirindukan kue. Mana? Oh iya, saya bilang nanti tahun depan. Itu ibunya sibuk, saya sibuk. Saya bilang kerjanya terlalu sampai sore, jadi nggak sempat bikin. Oh ya udah, nggak apa-apa katanya gitu. Tapi saya baru sadar sekarang itu cara memotivasi menantu yang berlainan. Karena saya pikir takut minder, mungkinnya saya mantu yang tidak diinginkan kan. Dia bagaimana memotivasi bahwa dia bisa hadir di tengah kita. Dan mengakrabkan ya, ya, ibu mengakrabkan. di tengah-tengah Jadi, keluarga besar. Ya, Ya. itu jadi contoh bagi saya Bu. Bagaimana? Jadi gini, ketika ulang tahun mertua saya semua pakai pasti hiasan, apa gitulah yang bagus-bagus. Suami saya nggak tahu kebiasaan itu waktu awal ya nikah. Saya nggak tahu kebiasaan kalau ulang tahun itu pada bawa-bawa yang kayak gitu. Saya pikir nggak terlalu gitulah pikir. Terus kita bawa pot bunga Bu, sederhana banget gitu ya.
Terus saya kalau deket ibu pengen nangis. Terus anak saya tuh datang, terus dia bilang, disimpan si bu itu, si hadiah itu dipajang. Dia bilang gini, Oma senang sekali itu pemberian dari mami papi kamu. Oma senang, Oma sampai Oma simpan di sana gitu, sampai pakai ekspresi gitu. Terus oh iya Oma kata, saya di situ nangis loh, karena saya tahu yang dikasih oleh yang lain-lain kan lebih berharga begitu ya. Berharga gitu. Sampai bawa itu juga dari Amerika gitu, bunga aja gitu ya. Jadi menjadi mertua dalam penerimaan tiap menantu itu berbeda-beda ya Bu benar. Jeki ya. Iya. Itu pelajaran termahal bagi saya. Akhirnya saya memperlakukan menantu saya seperti itu. Jadi apapun dia bawa atau tidak bawa, saya tetap hargai, tetap diekspresi, diapresiasi. Ih seneng, mama, Oma kemarin kasih sepatu, saya pakai terus sepatu. Seneng, mama seneng ini, enak bagus. Cuman ini kenapa gini ya ininya? Nanti dibeliin lagi ya, Ma. Kode ya itu kode. Aku nggak kode bener, tapi ketika dia bilang nanti dibeliin lagi ya, Ma. Aku salah ngomong ya, padahal nggak ngode bener-bener ngomong. Tapi itu pelajaran saya dari mertua saya. Iya, Mertua saya menghargai hal yang kecil bukan yang besar. Mengapresiasi Jadi memotivasi ya. Iya. Jadi ketika itu tahu nih, mungkin nih anaknya ini banyak itu kan sama kakak-kakaknya, saya pasti gitu loh ya, disepelekan lah. Iya. Jadi dia angkat gitu, supaya Iya. kita nggak minder di tengah-tengah Iya, mereka betul. gitu. Itu mungkin, Sebuah Bu. pengalaman yang baik ya, relasi menantu dengan mertua ya. Iya. Tadi Ibu Inga mau Iya. menambahkan. Begini, pengalaman saya itu sebenarnya nggak terlalu wah sih. Saya sama mertua saya baik-baik saja Ibu. Dia orangnya sabar dan orangnya terus terang aja aten ya ke anak-anak, ke cucu juga aten. Kemudian Aten tuh perhatian atensi, ya. atensinya iya. besar. Nah kemudian satu saat nih yang membuat saya terus terang aja, kesel. Nah itu sebenarnya hal sepele. Satu saat itu anak saya yang laki-laki itu demen sekali mie instan. Nah ini anak kalau terus-terusan tiap hari makan mie instan kan nggak bagus ya Bu ya. Langsung saya kosongkan lemari itu yang biasanya ada stok-stok mie itu supaya dia nggak, ya katakannya kayak kecanduan gitu loh. Kalau nggak tiap hari makan itu kok rasanya mesti nagih gitu. Nah karena dia minta nggak ada barangnya, jadi rupanya dia ke emaknya. Anak pinter itu Bu ya. Itu anak pinter ya, ke emaknya. Nah satu saat tuh saya tuh pas mau ke toilet lewat ruang makan, lihat di jendela itu si emak itu lagi ngeluarin uang tuh dari ikat pinggangnya, kan dia pakai kebaya encim-encim itu Bu, yang pakai kain. Stagen. Anaknya Stagen. seneng banget Ibu ya. Stagennya dikeluarin uangnya, kasih ke anak saya. Jangan bilang-bilang mami ya, nanti mami marah katanya gitu. Waduh, saya dek aja. Ini si emak ini gimana kok nggak sejalan sama saya. Padahal saya udah wanti-wanti, Mak jangan kasih anak-anak mie instan, nggak bagus buat kesehatannya. Iya, tapi dilakukan juga ya. Nah dari situ saya langsung berjanji pada diri saya sendiri. Satu saat nanti kalau saya jadi mertua, saya nggak boleh berlainan prinsip dengan cara mendidik anak cucu saya dengan menantu saya. Soalnya ini membuat sakit hati, membuat kecewa. Bener loh. Nah dari situ memang perjalanan saya wujudkan apa yang menjadi janji saya itu. Nah satu saat yang membuat saya tidak bisa lupa hubungan saya dengan mertua itu pada saat hari-hari terakhir dia mau meninggal. Nah itu dia mengalami sakit. Jempolnya itu bengkak, kaki dan tangan besar gitu, dibalut-balut sendiri. Orang kuno itu kan suka diobatin sendiri gitu ya, dibalut-balut. Saya tanya, Neh itu kenapa jempol sampai bengkak gitu? Dia bilang, gak apa-apa ini cantengan. Kalau orang Jawa bilang Ya, cantengan ya cantengan. apa ya? Apa? Infeksi Kayak dong, Bu, infeksi ya. Infeksi ya, dan nanah itu Nanah ya. putih, ini darah putih itu. Tapi dia bilang nggak apa-apa, nanti sebentar juga sembuh katanya gitu. Tapi sama saya diamati 2-3 hari bukannya malah sembuh, tambah besar gitu. Ayo sekarang ke dokter. Untungnya dia nurut, dia kalau apa-apa ke dokter atau pergi kemana selalu minta antar saya. Jadi nggak minta antar ke anak-anak perempuannya, memang nggak serumah sih. Iya.
Nah, kemudian saya antar ke dokter, sama dokter dikasih antibiotik, disuruh istirahat. Nah, nggak berapa lama, kira-kira 2-3 hari kemudian dia mengeluh sesak napas, katanya gitu, susah napasnya. Usianya udah 85 ya. Kemudian sama suami sama saya diantar ke IGD di Boromeus, dia langsung ditangani. Kemudian ya memang udah tersengal-sengal karena napasnya udah tinggal 1-2 gitu ya. Tapi dia masih bisa panggil, Inge sini bentar. Terus dia bisikan ke saya, di kulkas ada daging sengkel, nanti masak soto ya buat anak-anak, katanya gitu. Dia Wah, tuh omanya baik banget. masih ingat gitu ya sama anak-anak. Nah itu yang membuat saya benar-benar terharu gitu ya. Ternyata emak ini benar-benar luar biasa cintanya buat kami gitu. Nah setelah itu nggak lama kemudian dia udah hilang aja. Nah pada saat dia sudah meninggal, mau jenazahnya dimandikan dan mau dipakein baju, anak-anak perempuannya dipanggil suruh gantiin baju gitu. Kita udah pilihkan kebayanya yang paling baru, yang masih wangi, yang di lemari ya. Dia suka pakai kebaya kan. Nah anak-anaknya itu ada 3 yang perempuan. Coba satu persatu nyalinin pakai kebayaan, nggak berhasil ibu-ibu. Karena jenazahnya udah kaku ya, udah kaku. Terus saya bilang, udahlah sini siapa tahu Inge berhasil gitu ya. Saya menawarkan diri gitu. Saya coba maju, saya peluk jenazahnya, saya bisikin ke telinganya, Nek sekarang kan mau menghadap Tuhan, mesti cantik. Coba nih pakai baju baru nih, masih wangi. Saya pakein. Coba lemesin ya tangannya. Gak berapa lama tangannya lemes. Saya bisa pakein kebayanya dengan enak, seperti saya nyalinin anak saya itu. Ya, akhirnya saya make upin sebisa saya aja gitu ya. Jadi cantik gitu si emak. Begitu dipindahkan ke peti, semua lihat, aduh si emak jadi cantik ya pakai kebaya ini, pantas banget itu. Anak-anaknya bilang, si Inge benar-benar disayang nih sama mertua katanya. Nurut sama Inge katanya gitu. Apa Puji Bu Tuhan. rasanya dibilang gitu? Ya, Pasti senang banget ya ya. senang banget lah Bu. Coba, senang nggak? Senang dong saya aja. Merinding dengarnya Bu. Saya sendiri juga, saya itu taunya kalau jenazah itu katanya bisa dibisikin dan bisa nurut gitu loh. Iya, Ada iya, ada orang cerita yang memang gitu. benar-benar dia kasihi gitu Cintai ya. ya. Yang dia, ya katakanlah yang selama ini dekat sama dia gitu. Iya, iya, Nah bisa. itu pengalaman berarti selama ini tuh Neh itu menganggap saya itu benar-benar kesayangannya gitu ya. Saya bangga gitu jadi menantunya gitu ya. Nah saya juga ingin menjadi mertua yang baik buat menantu-menantu saya nantinya. Jadi sebenarnya tidak selalu bahwa hubungan mertua anak itu menantu itu selalu dalam ketegangan ya. Bisa juga secair itu bahkan seakrab itu sampai meninggal ya. Jadi sesuatu yang punten Bu, ada kelupaan tadi. aduh si Iya, Neng. makasih. Dimakan ya Bu. Saya minum dulu ya Bu ya. Ayo sampaikan. Ayo minum. Makasih. Ayo ibu-ibu Makasih. silakan Minum boleh dulu makan. deh. Ya. Boleh di Minum ya Bu. Ayo sampaikan ya. Ini teh buatan Neng. Ya. Saya tuh penyuka teh. Wah. Wangi. Iya. Menurut Ibu Jack bagaimana pengalaman mertua menantu? Tiap orang berbeda-beda, tiap keluarga Saya berbeda-beda. nggak pernah tinggal bersama dengan orang iya. mertua saya. Mertua ya. Cuman suami saya anak laki yang pertama, nggak tunggal, kelima tapi anak laki pertama. Jadi saya kalau punya anak penerus keluarga nama. Nah itu suami saya ada pengalaman, suami saya nggak suka itu sampai sekarang. Karena pernah di ini mertua saya bilang ke saya ini, yang anak mamah tuh kamu katanya. Nah itu suami saya nggak suka. Nah itu menurut saya apa ya, menyenangkan Bu ya, berarti mama sayang ke saya gitu. Nggak pernah sih kami, hanya saya selalu bawa anak-anak tiap Sabtu atau Minggu tuh, Sabtu dan Minggu biasanya ke rumah mama untuk Tinggal di bertemu. Bandung juga ya. Di Bandung juga ya. Keluarga suami saya keluarga besar yang apa ya, guyup keluarganya Akrab, ya. guyup. Ya, mama selalu nggak pernah membedakan, ke semua menantu oke gitu. Yang menjalani kan kalian berdua gitu. Jadi Mungkin Bu Naomi, pandangan Ibu dari kacamata rohani ya, kita ini kan kita belum tentu sempurna ya walaupun kita seperti ini ya.
baiknya gimana ya menurut Ibu, menurut pandangan seorang Kristiani gitu? Iya, setiap keluarga itu sebuah kesempatan kita untuk menjalin hubungan yang baik ya. Entah itu kita sebagai menantu, sebagai anak, begitu ya, sebagai saudara. Dan ketika kita punya kesempatan hidup sebagai menantu di tengah keluarga dan punya mertua, itu juga sebuah kesempatan. Kita bisa mengabdi, menjalin sebuah relasi dengan orang tua yang bukan orang tua kandung ya, tapi bisa kita punya jalinan relasi yang akrab dan menjadikan beliau itu sebagai orang tua sendiri. Itu pasti sesuatu banget ya buat diri kita. Iya, untuk pengalaman kita ke depan, terlebih lagi juga buat beliau, saya pikir ya. Karena Tuhan juga menginginkan bahwa rasa damai itu ada pada diri kita. Entah kita sebagai anak atau menantu, apalagi ketika kita berhadapan dengan mertua. Ya, dan di keluarga saya selalu mengatakan bahwa yang muda harus belajar untuk lebih baik begitu, membawa sebuah suasana budaya baru. Ya, karena relasi dua orang dengan dua generasi ini kan relasi budaya sebenarnya ya Bu Jik ya. Ya, betul. Beda-beda Dengan ya. berbeda-beda. Mereka tidak bisa mundur, tapi kita bisa maju bukan ya? Sehingga kita yang bisa memberi, tadi Ibu Lani mengatakan punya pengertian. Jadi sebagai menantu punya pengertian lebih daripada yang lain begitu ya. Dan ini sebuah kesempatan yang baik saya pikir sebagai anak-anak Tuhan untuk belajar menerima yang bukan orang tua menjadi orang tua dalam pernikahan, dalam ikatan pernikahan ya. Ya, kalau menurut Bu Jik, iya itu tidak mudah. Adaptasinya lama. Betul. Tapi kalau kita yang muda bisa beradaptasi tentu akan memudahkan ya yang orang tua yang akan ikut begitu. Menurut Ibu Jik bagaimana? Ya, saya nggak tahu, ini senang banget kesini ya, ketemu ibu-ibu ini. Terus apalagi ini ya, Ini ibu-ibu khusus ini. apa ya, khusus ya, Dengan pengalaman dari permasalahan orang lain gitu ya, datang ke ibu untuk bagaimana, bukan kesel karena terganggu, tapi masih berusaha untuk gimana supaya membantu gitu ya. Care Bu Supaya- ya. Iya, care ini gerakan kesehatan mental loh Bu di ini untuk jadi perlu ini tonggak-tonggak kayak ibu ini untuk di tetangga, dan ini itu baik. Permasalahan mertua menantu itu banyak dialami ini oleh banyak orang gitu ya. Itu masalah relasi kan, satu mertua satu menantu, dan lebih banyak di ini untuk perempuan, di perempuan dengan mertua perempuan. Nah banyak itu, yang paling banyak itu ya, karena mereka memang berbeda kan. Kenapa yang perempuan yang suka dengan mertua perempuan? Karena memang yang biasa urus rumah dan semuanya itu kan yang wanita ya. Nah itu kan budaya karena itu dia ibu yang punya anak laki-laki menikah dengan wanita itu dia akan berupaya supaya anakku laki-lakinya ini tetap in a good hand seperti dia gitu. Jadi lebih banyak menuntut seperti dia supaya tetap terperhatikan anaknya gitu. Nah kemudian mungkin berbeda ya, karena datangnya dari keluarga yang berbeda, itu pasti punya cara-cara yang berbeda gitu. Mungkin yang ibu ini ibu yang benar-benar rumah tangga, menantunya yang kayak Bu Lani tadi kerja ya, kerja. Nah ini makanya dan ibu kamu kerja, karena dia akan protek sekali keluarganya gitu. Ini mungkin banyak hal yang seperti itu. Nah saya prihatin dengan dua relasi ini, apalagi kalau sudah kayak tetangga ibu tadi ya, sudah teriak-teriak, kan keluarga ya gitu. Nah saya menghadapi berapa klien yang seperti itu, saya selalu bertanya banyak Bu. Saya selalu bertanya ke wanita yang ini ya, mulai dari mana sih kita mau menjadi menantu yang baik, mulai dari mana kita akan menjadi mertua yang baik. Semua harus dari diri kita sendiri, nggak bisa ya harus mertua saya sih ya, sebaiknya saya tidak akan mengajak untuk ya karena mertuanya bermasalah atau mantunya bermasalah, tapi mengajaknya ke diri kita sendiri gitu. Jadi melihat, saya selalu bertanya ke ibu. Yang terakhir saya hadapi adalah seorang ibu yang gak tahan dengan mertuanya gitu. Mertuanya tuh keras sekali, ngomongnya kenceng banget gitu. Dia nggak terbiasa dengan itu ya. Saya selalu bertanya, ibu mencintai suami ibu nggak? Ya mencintai ibu, tapi kan masalah saya bukan dengan suami ya. Tidak bisa. Begitu ada permasalahan dengan mertua,
pasti ada permasalahan dengan suami dan anak-anak. Dalam keluarga pasti nanti akan berimbas ke sana. Saya selalu bertanya, mencintai suamikah ini? Mencintai, Bu. Nah, kalau mencintai berarti harus mencintai keseluruhan hidup suaminya kan? Itu satu paket ya, Bu? Paket, pasti paket. Ya kan? Semua kan dalam untung dan tidak semua pria punya ibu yang menyenangkan gitu mungkin ya. Suaminya sendiri dengan ibunya juga nggak tahan, tapi dia kan ibu aku gitu. Yang lain-lain juga nggak tahan. Anak perempuannya, bahkan anak perempuan tidak tahan dengan ibunya ini gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Kalau memang mencintai ya karena ada perbedaan, ya perbedaannya jangan diruncingkan gitu. Kalau perbedaannya diruncingkan ya makin beda dan makin jauh nanti. Dan dia minta pindah ini, pengen pindah ya. Tapi kalau ayahnya, suaminya, kalau kita pindah, mama saya sama siapa yang urus gitu. Ya hal-hal seperti Bukan itu jalan harus keluar ya kalau pindah ya, kalau itu kan relasi. akhirnya jadi ya. sendirian. Di ya. setiap betul. kecepit bener. Ya kalau mencintai dia akan memperhatikan bagaimana perasaan suaminya. Harusnya dia kan bangga ya kalau suaminya mau tinggal dengan ibunya itu bukan ngebelain. Jadi nggak bisa banyak orang yang kamu pilih yang mana gitu, pilih mama atau pilih aku gitu ya. Nah itu kan nggak bijak ya. Itu Karena bukan pilihan ya. karena harus di switch ya, kayak di cara pandangnya diubah gitu. Kalau suami saya mau menyertakan mamanya dalam kehidupan, berarti suami saya kan orang yang berkualitas gitu, iya kan? Uhau, ya. Berarti suami saya orang yang baik gitu. Makanya dia akan memperhatikan anak-anak dan ini. Nah itu yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh ini hanya karena emosi ya. Orang kalau emosinya sudah di puncak dominan gitu ya, kemampuan berpikirnya biasanya berkurang. Nah kalau kemampuan berpikir berkurang, jadi nggak bisa mengurai hal-hal yang seperti tadi. Nah sekarang coba ibu, oke, pengennya gimana? Pisah rumah, ya mungkin kayak tadi ibu memutuskan, tapi kan ibunya nggak apa-apa. Ini ibunya terganggu, jadi sakit, jadi ini ya. Terus ditanya, saya nggak tahan dengan cara ibu bicara. Saya ajak, cara ibu bicaranya hanya seperti itu, hanya ke ibu aja, enggak. Kok orang lain juga begitu, orang yang lewat rumah sedikit dimarahin sih. Nah itu kan berarti sebenarnya bukan personal ke menantunya gitu. Nah bukan sentimen. Nah ini ada kadang-kadang itu mulai dari kita bagaimana memaknakan. Nah kalau misalnya ibunya susah, saya selalu ajak yang muda untuk untuk apa? Usianya seberapa? Ya kebahagiaan makna hidup orang tua itu kan di usia tua ya. Kalau misalnya dia masih harus ribut dengan menantunya, bagaimana sih yang dirasakan, kok aku nih nggak berhasil mengelola keluargaku gitu. Nah kalau menantunya menghadapi situasi yang sulit itu bisa, sebenarnya kan dia yang punya hadiah untuk dirinya sendiri gitu, bahwa dia mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang sulit gitu. Mertua saya yang sulit aja bisa gitu, apalagi orang yang sulit di luar sana gitu. Apalagi kalau nanti ada permasalahan anak-anak, permasalahan suami di luar itu, dia jadi handal gitu. Jadi setiap kali ada mertua menantu, itu selalu saya ajaknya adalah melihat ke diri sendiri gitu. Anda akan punya kualitas pribadi yang baik kalau bisa mengatasi sesuatu yang sulit gitu. Karena kalau toleran, kita toleran kan dengan perbedaan dengan ibu mertua gitu. Kalau toleran pasti akan membuka diskusi yang banyak kan. Jadi nggak langsung marah kayak yang tetangga ibu itu ya, pasti nggak punya toleran yang besar. Tapi kalau itu berkomunikasi ya, berbeda, jembatannya hanya berkomunikasi. Kalau toleran berkomunikasinya akan terbuka diskusi gitu. Mah, aku nih sayang loh sama mama, tapi ini aku suka deg-degan, takut misalnya kalau mama tuh ngomongnya kenceng banget misalnya, seperti itu kan bisa gitu loh. Cara ya, apalagi kita ini kan dikasih perangkat sama Tuhan tuh hati gitu. Nah hati kita, kasih yang ada dalam hati itu bisa dipakai untuk berkomunikasi gitu. Ya kalau misalnya beda tadi dengan anak ya, pengennya nggak boleh makan mie instan. Omanya, oma-oma tuh suka begitu ya. Jadi suka beda dengan orang tuanya karena apa? Sayang ke cucunya. Dasarnya hanya sayang, tapi caranya itu berbeda. Nah itu yang harus dikomunikasikan perbedaannya. Kenapa? Mah, Jadi komunikasi gitu ya, Bu, ya. komunikasi. Intinya Kan komunikasi. beda, karena berbeda dikomunikasikan supaya ketemu tengah-tengahnya gitu. Titik benang merahnya ya. Ya ini. Kalau misalnya ini sekarang mie instan itu enak,
Tapi kalau setiap hari, nah kita ini kan sama-sama tinggal dengan anak, sayang sama anak gitu. Ya aku tahu pasti ini cucu kesayangan mama gitu. Tapi nanti kalau aku kan pengennya aku juga suamiku itu tumbuh dari ibu sampai seperti sekarang kan tumbuh dari ibu yang sangat memperhatikan anaknya, kesehatannya ini dan segala macam kan. Aku juga pengen kayak mama gitu. Anakku pengen sehat. Aku juga pengen anakku sehat dan Mi itu bukan yang sehat gitu. Mama bantu aku dong gitu. Nah itu kan jadi enak gitu bicaranya. Nah itu adalah dasarnya bicara yang terbuka dan dilandasi kasih tadi. Kalau dengan kasih nggak mungkin nyolot gitu. Toleran nggak mungkin nyolot juga, pasti akan melihat gitu sulitannya mama tuh apa gitu. Nah itu kadang-kadang yang suka kita lupa. Bu Jack, kita bisa memilih pasangan menjadi suami, tapi kita nggak bisa milih mertua ya. Iya, karena itu paket nggak bisa. Sudah satu paket Nah, seperti itu ini ya. menarik tadi. Ya. Kuncinya pada yang muda ya. Kuncinya pada yang pada muda, yang muda. Kalau klien saya yang muda. Iya. Nah, kalau saya ngadepin yang tua ya nggak bisa. Yang misalnya yang mertuanya itu ya harus tetap mulainya harus dari diri sendiri gitu. Nah, ibu akan ingin diingat sebagai ibu mertua yang seperti apa? Iya. Pasti nggak mungkin yang galak, yang ini yang galak itu. Kayaknya ibu sudah melampaui masa yang ini kan masa asam garam gitu udah oke gitu ya. Nah ini kayaknya menantu kalau berbeda ini karena mungkin zamannya juga berbeda. Kira-kira apa yang ibu bisa Zaman bantu berbeda. gitu. Sama kalau ke mertuanya juga saya selalu mengatakan ibu mencintai anak ibu gitu. Nah ini adalah wanita kecintaannya gitu. Itu harus ini kan artinya ditumbuhkan bersama gitu. Begitu ibu ini jadi duri untuk menantunya, dia menjadi duri buat anaknya juga Iya, gitu. betul. Ke cucunya juga nanti. Semua berimbas karena family itu keluarga itu kan sistem ya. Satu rusak semuanya kena. Ya, Kalau betul. ibunya rusak, anak-anaknya kasihan. Iya, Nah, itu ya best interest for the poorest-nya itu anak-anak. Maka menantu, mertua itu perlu untuk mengasihi kan sama tadi ya. Begitu itu masuk dalam keluarga yaitu anak, yaitu ibu gitu. Dan kalau begitu ada konflik harus usahakan Di untuk keluarga itu ada dua hal menyelesaikan. yang perlu diperhatikan dalam keluarga adalah yang satu komunikasi karena apa? Semua berasal dari orangnya berbeda semua. Bahkan sekeluarga ya. Betul. Yang anak sama ibu yang saudara aja beda kan, apalagi ini mertua menantu yang Iya, datang dari misalnya latar dari belakang suku yang berbeda atau suku berbeda ya. bicaranya tinggi cepat Betul. ya, ada yang satunya dari yang pelan, yang Iya. kalem gitu. Nah beda itu dan berbeda juga membuka peluang ada munculnya banyak konflik. Nah kalau konflik itu ya tadi satu komunikasi, yang kedua adalah resolusi konfliknya, bagaimana konflik itu diatasi. Iya. Nah, diatasi dengan tadi toleran dan komunikasi jadikan satu alat untuk kalau bisa dekat, hangat dan penuh kasih, bisa dipeluk, kenapa harus teriak-teriak gitu ya? Iya. Nah, itu harus diurai. Tapi ada suku yang kalau berbicara memang suaranya kencang ya. Iya. Tapi bukan berarti marah. Enggak, Memang enggak. bawaannya Iya, begitu. ada yang Nah ini bawa. mesti mesti yang lembut saling nanti mengenal. bisa belajar dari ini untuk lebih jak cekatan gitu ya. Iya. Yang cepet ini bisa belajar sabar, ini Iya, juga iya. kan jadi Betul. win-win semua gitu. Kayak garis muka Ada waktu bawaan untuk- ya Bu ya. Iya. Kayak saya kan lahirnya udah garisannya gini, jutek gitu ya. Enggak, saya enggak Oh, lihat enggak ya? ibu juga. Soalnya cantik Bu, ibu cantik hatinya juga. Enggak. Terus soalnya gini, mantu saya tuh kayak susah sekali komunikasi sama saya. Aku sempat mikir, Takut Bu atau gimana? aku sempat pikir gini, ini takut apa memang ini. Tapi kan dia tuh saya sempat ngomong sama anak saya, dia kan seorang psikolog harusnya ngerti. Enggak mah, segen katanya sama mama. Jadi ada ada media ya. Ini Jadi udah- anak saya ini ngomong. sebagai mertua berarti sekarang ya. Ini apa contoh komunikasi Oh, maksud saya tuh komunikasi. komunikasi ya, komunikasi dengan siapapun gitu kan. Baik mau saya pun bawaannya ke mertua kayak gitu. Kalau ke mertua saya takut kalah gitu kan. Duh gitu kan. Jadi ada ketakutan ya. Jadi mungkin takut dengan hormat disatukan menjadikan ada kasih kali ya. Atau gimana Bu? Pandangan Ibu Bu? Kata Kasih kata takut itu kan dalam keluarga jangan Mestinya sampai tidak ada ada ya. gitu. Kenapa harus Iya, takut dengan keluarga gitu? takutnya lebih ke Segan apa ya? mungkin ya, Segan. 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 Segan lebih menghargai ini. Ya lebih ke menghargain.
Jadi kan nggak berani karena segen ya, karena dia pun nggak melakukan apa-apa. Saya bikin ulah Bu, kalau lebaran datangnya paling siang. Saya pikir mau diomongin gitu ya, pasti dia diomongin. Itu, tapi nggak ini Bu, dia malah ketika ada yang nanya, mana Charlie Chandra? Oh anaknya masih pada kecil jadi gini. Terus ada mantu lain kan, ipar bilang, oh tadi dibelain nih sama si mami gini-gini. Tau gak? Oh iyalah mantu yang baik, saya bilang gitu. Tapi kan yang lain gak sesuka itu. Tapi saya di situ merenung. Sama saya sampai dipeluk mami. Aku kalau meluk itu tuh meluk beneran gitu ya, nggak basa-basi. Aku bilang, mami terima kasih. Gitu. Dia nggak ngerumpiin mantu yang tidak diharapkan. Saya bukan mantu yang diharapkan kan, bukan impiannya dia. Tapi dia tidak ngerumpi atau ngomongin saya di belakang. Tuh gara-gara berbeda gitu ya sampai datang atau apa anak saya jadi apa gitu. Itu yang membuat saya jadi segan Bu, takut. Jadi segan aja menghormatin. Hormat banget saya. Ya, akhirnya saya menjadikan dia contoh. Contoh di hidup saya sekarang. Iya. Jadi pengalaman kita dengan mertua, kelak kemudian kita menjadi mertua, kita juga bisa mengingat itu ya, untuk bagaimana bersikap terhadap menantu yang kita punya. Bukankah begitu Bu Cik? Ya, itu direfleksikan kan, itu integritas diri kan. Kalau apa yang kita alami, kalau kita nggak mau, kita protes sama, ini masa nanti saya jadi mertua yang begitu juga kan enggak. Iya. Jadi itu pengalaman hidup itu ya membuat kita belajar. Someday kita akan ada di posisi itu, kita harus bagaimana. Ya? Kayaknya senjata yang kita punya itu kasih akan menjadi Kasih dasar mungkin bagi semuanya gitu. Iya. Dan itu nilai psikologisnya tinggi ya. Menurut saya itu kasih itu adalah kunci dari jawaban dari semua permasalahan kita manusia karena akan ya. membuat yang berbeda itu menjadi tercairkan karena terjelaskan ini begini. Iya, betul. Daripada teriak-teriak kan mending duduk bareng, menikmati kue, teh bersama-sama gitu loh. Itu yang perlu. Itu kan keluarga seperti itu harusnya. Iya. Unit sosial yang terkecil yang di situ ditumbuhkan nilai-nilai kehidupan yang baik itu. Ada nilai iman, harapan dan kasih yang terbesar kan kasih ya. Itu betul. menjadi cara kita untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga dan cara berkomunikasi yang terbaik itu. Iya. Itu sih Bu. Iya. Iya. Kita bisa Sama-sama, dengar dari Bu. Ibu Inge, barangkali pengalaman menjadi mertua, Menjadi mertua. juga menjadi oma sekarang ya. Oke. Kalau udah janji mau jadi mertua yang ya. oke. Pengalaman menjadi mertua sebenarnya saya tidak terlalu banyak gesekan dengan menantu saya. Karena saya tidak tinggal serumah dengan menantu. Menantu saya ada 1 perempuan, 2 laki-laki Bu. Jadi anak saya 3. Nah mereka hidup berumah tangga di rumah yang terpisah-pisah. Ya. Nah satu hal yang membuat kami agak katakanlah agak syok waktu dari anak saya yang pertama ini. Cucu ya. Iya cucu saya umur 3 tahun divonis kena leukemia. Pada saat itu saya masih ingat 6 Desember 2016. Dia masih berusia 3 tahun, masih kecil. Divonis dokter kena ALL, leukemia. Kami semua syok Bu, apalagi orang tuanya ya. Nah sebagai oma dan opanya, kita ama dan akong panggilnya. Kita ingin memberikan cara pengobatan yang terbaik kan buat cucu kita. Yeah. Kadang-kadang kita kasih masukan ke anak, udahlah bawa anakmu ke Singapura atau ke Malaysia. Saudara-saudara dan teman-teman yang peduli juga banyak yang kasih nasihat begitu. Tapi mereka punya prinsip, pengobatan tetap di Indonesia. Dokter di Indonesia tidak kalah pinter kok sama dokter-dokter di sana. Ya, kita yakin dan kita punya Tuhan, kata anak saya begitu. Jadi karena mereka teguh memegang prinsip bahwa pengobatan tetap di Indonesia dan mereka mengandalkan Tuhan. Ya kami tidak bisa berbuat apa-apa ya, hanya mendukung Bu. Ya. Jadi sebagai oma dan opanya, sebagai ama dan akongnya, kita hanya mendukung apa yang diputuskan oleh mereka berdua gitu. Wah, ibu harus bangga itu punya anak yang begitu. betul. Ya, mengandalkan kekuatannya semua pada Tuhan. Betul. Dan mereka benar-benar mengandalkan kekuatan dari Tuhan, juga doa-doa dari teman-teman ya Bu. Naomi mungkin ingat waktu itu ya. Banyak teman-teman yang mendoakan, banyak yang datang semua. Kita benar-benar merasa didukung.
Dan pada tanggal ya kurang lebih 2019 pada usia 6 tahun dinyatakan bebas dari leukemia. 100% udah sembuh total. Cuman tetap harus dipantau kesehatannya secara rutin, harus periksa darah apa, tapi oke, periksa darahnya hasilnya bagus dan dia dinyatakan sembuh. Dan sekarang anak itu sudah berusia 9 tahun, dia aktif di gereja, pelayanan di kebaktian sekolah minggu sebagai song leader, ikut paduan suara, Dipersembahkan lagi ke betul, ini ya, Bu. dipersembahkan kepada Tuhan. Anaknya cuma satu-satunya itu, dan saya pikir ini anak tunggal biasanya egois gitu ya. Tapi ternyata enggak, dia senang bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya, dia banyak berteman gitu. Jadi memang orang tuanya terbuka untuk itu, mengundang teman-temannya datang gitu karena dia nggak punya saudara. Nah itu dari menantu dan dari cucu juga. Jadi saat kami sebagai amak dan akongnya memegang prinsip gak usah ikut-ikutan mengatur cucu atau Dijalankan tekadnya tadi ya. saja apa yang menjadi aturan main mereka, kita ikuti saja. Nah begitu juga di keluarga anak menantu yang lain juga begitu. Misalnya anaknya atau cucu saya nih merengek-rengek nih minta es krim, "Ma, itu ada es krim, pengen dong." Tanya dulu sama papi sama mami boleh enggak. Soalnya kadang-kadang mereka itu ada alergi tertentu terhadap susu atau apa. Takut gitu kita beliin nanti salah sakit, waduh cilaka. Jadi tanya dulu ya sama papi sama mami boleh enggak. Nanti kalau boleh ama beliin. Ya akhirnya mereka tanya gitu. Jadi saya enggak berani memberikan sesuatu kepada kepada cucu-cucu saya. Apa yang mereka minta selalu dipenuhi. Tapi kalau itu berlawanan dengan apa yang menjadi prinsip dari orang tuanya, ya, jadi itu benar-benar saya jalankan, Bu. Bu Inge, meskipun tidak satu rumah dengan menantu laki-laki, gitu ya, pernahkah mengalami perbedaan, ketegangan, dan bagaimana Ibu menghadapi itu? Kalau menantu laki rasanya tidak terlalu banyak masalah, Bu, enggak. Jadi Dengan mungkin menantu beda ya? Perempuan pun juga enggak terlalu banyak masalah. Iya. Ya kita jalani aja. Kalau ketemu juga paling hari libur atau weekend biasa kita suka makan bareng gitu, atau yang ada yang ulang tahun pasti kita kumpul gitu. Jadi jarang sekali ada gesekan-gesekan ya. Iya. Ibu Lani tinggal juga serumah dengan anak dan menantu. Iya. Iya. Bagaimana Saya pengalaman tuh tinggal Ibu? dengan menantu laki-laki tentunya gitu. Oh, Sekarang Iya, saya sekarang juga menantu perempuan ya pisah dengan kita. Ya selama ini juga seperti Ibu Inge ya urusan mereka gitu, kita nggak banyak campur gitu. Jadi selama ini ya baik-baik aja. Cuman emang suka ada sih prinsip buat anak ya, buat cucu gitu. Sekarang cucu saya kalau itu kan HP gitu. HP itu udah. Gadgetnya. Kalau nggak boleh sama orang tuanya panggil saya Omi HP gitu. Ya, tapi saya bilang kayak itu, dia tanya dulu mami, tanya dulu papi, gitu. Kalau boleh enggak gitu. Harus kompak Kompak, ya, gitu. Harus kompak. Jadi emang prinsipnya gitu kan. Tapi kadang-kadang kita juga kasihan gitu. Kadang-kadang mereka ngapain sih mama? Kan saya bilang anak-anak menantu, kamu sendiri juga jangan main HP dong gitu ya. Iya. Anak-anak ngelihat jadi kayak contoh. Saya juga ya. Terus akhirnya mereka akhirnya dia juga boleh kita juga nggak campur mereka, dia cuma tanya aja dulu gitu. Jadi ya selama ini ya prinsipnya gitu aja yang biasa-biasa ya, beda prinsip dalam dengan anak-anak aja, cucu-cucu dan anak. Jadi selama apalagi laki-laki menantu laki yang nggak punya banyak itu ya udahlah gitu. Jadi kalau ada permasalahan dengan itu saya bilangnya ke anak saya aja gitu. Belain anaknya atau belain mantunya, Bu? Siapa ya? Saya itu. Kadang-kadang belain bantu. Kalau bener ya, Bu, saya berarti ya. bener. Kadang-kadang belain bantu, karena kamu tuh jangan begitu dong gitu ke suami kamu gitu gini. Keras kan. Saya itu keras. Gitu. Jadi saya belain menantu, menantunya sabar juga sebenarnya mah. Menantu bersabar. Terus itu yang laki yang tinggal serumah jadi nggak ada, jarang sekali ada gesekan yang apa-apa lah gitu ya. Puji Tuhan. Dan terus juga yang menantu yang perempuan ya kita tinggal tinggal sendiri di rumahnya sendiri ya sama-sama aja seperti Bu Inge, kira-kira tiap ketemunya jarang gitu kan semua. Terus ya misalnya seminggu sekali lah gitu apa gitu kita makan sama. Itu aja, dia selama ini baik-baik aja. Iya.
apakah hubungan yang baik-baik saja karena jarang bertemu, tidak serumah, itu memang menghindar keributan atau pasti akan terjadi pergesekan-pergesekan satu hari nanti Ya, kelak ya, kalau- bisa saja. Nah itu kalau bagaimana tadi menyiapkan hal-hal seperti itu? Keluarga saling mengasihi kan kalau ada keributan itu sebenarnya naik kelas gitu, naik kelas hubungannya gitu. Oh ada, kan Betul. kita Ada yang waktunya diselesaikan berjalan, ya waktunya berjalan terus kesulitannya pasti akan Akan ada. bertambah gitu. Nah kalau ada gesekan ya itu adalah upaya sebenarnya peluang untuk bicara lebih dekat gitu. Kalau itu kan hanya kita sudut pandangnya ya, sudut pandang kita memikirkan. Nah kayak misalnya nggak pernah ketemu kan bukan berarti terus tidak ada permasalahan gitu. Tetap kalau misalnya nggak ketemu, kalau nggak ketemu tapi nggak pernah kontak misalnya, itu kan bermasalah sebenarnya, ya kan? Nggak pernah ketemu tapi setiap hari mah apa kabar ini, itu kan relasi dijaga gitu. Tapi kalau nggak pernah ketemu memang benar itu ada yang dihindar, itu tidak sebenarnya tidak terjadi dalam keluarga, tidak sehat. Nah kalau misalnya dijaga terus setiap ketemu hanya akhir pekan, tapi akhir pekan ya dipakainya buat seneng aja, ngapain mesti mikirin yang nggak perlu gitu ya, sampai terus ribut kan nggak perlu. Nah itu menjaga sebenarnya. Kalau kita menjaga prinsipnya itu dari saya tadi ya, setiap dari diri kita itu memutuskan bahwa saya akan menjadi agen perubahan dalam keluarga yang baik gitu. Artinya saya akan menyesuaikan diri gitu. Nah menyesuaikan diri bukan berarti harus jadi orang Mengikuti yang terus. ditindas gitu, Iya. enggak ya, tetapi harus tetap kalau dalam tadi prinsipnya ibu ya, makanya saya tanya bela menantu atau ini belanya yang benar gitu. Kalau misalnya yang benar anaknya atau anak menantunya, ya menantunya beda gitu. Kayaknya komunikasi Bu ya. Dan apalagi sekarang sosmed ya. Ya. Sosmed itu membantu kalau kita mau pakai positifnya ya. Kita video call misalkan kalau anak-anak saya di luar kota. Mam, aku minggu ini nggak pulang misalnya. Tapi gitu, ya kangen ngobrol bareng-bareng gitu, video call. Tapi bareng-bareng sekarang kan bisa berlima gitu kan, Ya. ngobrol terus Zoom gitu ya Bu ya, Zoom. Zoom. bareng-bareng. kalau ada masalah yang harus diselesaikan misalnya, kita juga begitu mengadakan. Saya cuma pesen ya sama anak-anak saya, kalian hanya bertiga, jangan ada saling bantu, tapi doaan sama mami saling banyak rezeki ya, tidak saling. Jadi memberi bukan karena orang ini kekurangan gitu ya, kan beda ya. Kita ngasih nasi karena kita kelebihan nasi kan, bukan karena dia kekurangan makan. Sangat berbeda. Saya menganalogikan demikian sama anak. Jadi kalau ada yang kekurangan jangan satu sama lain minjem, udah aja. Nanti suatu hari bantu. Jadi adik kakak itu harmonis gitu. Mami bagian doanya, kalian banyak rezeki semua. Jadi mengunjungi itu indah gitu. Kita mengunjunginnya bawa makanan, bukan bawa sini dong, kita kekurangan beras kan udah amit-amit gitu. Ini analogi ya saya, tapi bisa dalam artian lebih besar gitu loh, dalam pengertian lebih besar. Saling bantu dalam hal. Jadi kalau ada satu persoalan, kemarin ada anak saya pun kena persoalan ya dengan perusahaannya dan sangat. Aku langsung telepon yang dua. Kalian jangan ngejas, motivasi adik kamu dan kakak kamu gitu. Ini karena ini semua motivasi dan termotivasi itu. Jadi dia tidak down ya, biarin orang lain gitu kan, bagi dia orang lain boleh berkata itu, tapi saudara ibu bapakku, adik kakakku mendukung aku bahwa dia mengerti, tahu persoalan dia. Dia kan cepat bangkitnya. Dan ini pola ini yang saya pakai. Kalian adik harus bersaudara. Orang daripada jauh-jauh kita bersekutu mempersatukan orang untuk bersekutu. Kenapa kita yang sedikit bersekutu aja kita? Nggak ada sendiri gitu. Sekarang sangat sulit ketemu karena pekerjaan sekarang kan orang-orang bilang Jakarta, di mana anak-anak saya kan jauh. Yaitu kita adanya diuntungkan oleh ada WA group. Jadi kita ngomong mau apapun ngomong di WA group gitu. Komunikasi tetap jalan. Jadi saya sepakat Bu sama Ibu Cek. Jadi komunikasi itu kayaknya peringkat satu ya. Kalau kita baik-baik juga tidak ada komunikasi kan kita bersudon ria ya. Ada apa ini? Gitu kan, padahal mereka baik-baik gitu. Iya, tadi Ibu Cek juga sempat bilang bahwa semua dimulai dari diri kita.
Ya, ketika kita jadi menantu mulai dari diri kita, ketika saat ini kita sudah menjadi mertua juga mulai dari diri kita, gitu ya. Sementara menantu datang dari berbeda-beda juga kan. Ketika usia sekarang kita punya menantu datangnya dari perbedaan-perbedaan juga. Dan itu memang mulai dari diri kita yang memiliki dasar kasih, maka kita akan bisa mau datang dari bagian manapun, artinya perbedaan itu nggak jadi persoalan penting gitu ya. Ketika kita belajar untuk tadi terbuka, berkomunikasi, begitu ya, menerima, saling mengerti, itu akan sangat baik. Jadi mau menantu nggak punya pemikiran-pemikiran yang ini mertua yang bagaimana begitu ya, yang takut, harus ditakuti begitu, tapi justru disegani dan kemudian menjadi akrab. Bahkan tadi kalau dengar dari cerita Ibu Inga dan ibu-ibu ini mengatakan bahwa kalau punya menantu kok bisa begitu dekat begitu ya, begitu akrab dengan menantu, 40 tahun menjadi menantu kesayangan Ibu Inga juga, Bu Charlie, dengan awal-awalnya perbedaan-perbedaan itu ya, tapi kemudian bisa berjalan dengan sebaik itu. Ada tips-tips khusus Bu Jacqueline? Ya. Karena usia kita bertambah terus ya. Ini salah tanya saya tips itu. Ini juara-juara kehidupan saya loh, 40 tahun jadi ini ya. Dari ilmunya Bu. Tetap itu tadi ya, saya mau jadi diri saya yang berkualitas gitu. Saya jadi panjangan tangan Tuhan tuh. Saya dicintai Tuhan ya, setelah itu saya cuma punya cinta yang harus saya berikan gitu. Psikologis itu kepribadian kan itu ya, kepribadian. Kalau kita menyenangkan, orang yang juga akan, kalau dalam nilai diri kita itu punya kasih, iman, harapan, kasih itu akan menjadi apa ya, fungsi seleksi untuk melihat sesuatu, melihat permasalahan hidup, melihat mertua, melihat anak-anak itu Jadi remnya ya, pasti jadi remnya gitu. Kalau misalnya ini mulai kalau melihat ada suatu masalah misalnya dengan menantu ini, mulai terus kita ini kalau punya menantuku nih pasti sedang sulit gitu, enggak apa-apaan sih dia kayak gini nih gitu ya, masa enggak hormat, enggak ini, enggak bersapa, enggak apa, enggak, tapi kita udah dengan nilai hidup kita yang dan kita udah menjalani itu lebih panjang kan ini, kayaknya menantuku nih lagi dalam permasalahan, apa yang bisa saya bantu gitu. Nah itu akan menggerakkan kita untuk bicara lebih dekat. Tapi kalau kitanya menyapa dengan sayang, dianya juga akan mendapat teladan dari kita. Oh sayang tuh kayak gini loh, kok mau kayak mamah mertuaku gini gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita berikan dalam keluarga itu menjadi apa ya? Keluarga itu tempat pendidikan karakter terbaik kan. Jadi di situ ditanamkan banyak nilai-nilai, dan nilai-nilai itu hanya bisa diturunkan ke anak, ke menantu itu hanya dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan teladan. Jadi kalau mau mertua mau ngajarin mantunya baik, ya baiklah dulu gitu. Mau ngajarin pinter masak, ya pinter masaklah dulu gitu. Nggak cuma nunjuk satu orang ini kan 4 ke kita sebenarnya. Jadi itu yang pertama jadi teladan, yang kedua dengan relasi yang hangat. Kalau teladan aja relasinya nggak hangat, nggak akan mau lihat gitu. Tapi kalau ini kan bisa berdua bersama, masak ini bersama, diturunkan ke menantunya Bu nanti, kemudian dengan anak bersama-sama tentang cucu nanti seperti apa, itu bersama-sama bisa gitu. Iya. Nah, saya punya prinsip ya, hidup itu bagaikan cermin kan. Saya selalu tanamkan sama anak-anak saya, hidup tuh cermin. Jadi kamu harus bercermin ketika bicara apa yang akan kamu lakukan kepada siapapun, pada suamimu. Saya selalu coba kamu bercermin dulu gitu. Karena apa yang ingin kita katakan ya itu yang ingin orang juga ingin katakan yang sama. Misalnya kita sebel deh kalau dia selalu ngaret, susah. Pasti ada hal yang seperti itu di dalam kita juga yang tidak kita sadari. Contoh kecil gitu ya. Jadi akhirnya saya selalu bilang, mami ini saya kembalikan, ingat mertua saya, selesaikan kamu ya. Jadi mami emang gak mau ikut campur. Saya gak mau. Walaupun saya bisa nyelesain. Karena banyak kalau orang lain curhat, bicara tentang, saya selesaikan. Dari anak enggak. Karena sensitif kan, kalau anak ada emosional di dalamnya. Bisa sensitif, kita ngomong apa, maksudnya apa, meledaknya lain, efeknya bisa perceraian. Nah itu kan dampak. Kalau nggak perceraian nanti ada ilfil kan. Nah itu yang bahaya itu, bersama tapi udah nggak ada rasa. Itu yang saya selalu bilang nggak boleh itu. Gitu. Nggak boleh bersama hanya karena kita orang Kristen nggak boleh bercerai.
memaksakan diri itu yang gak boleh. Jadi hargai dari sekarang, mumpung perkawinan masih muda. Harus dibina itu komunikasi, hormat, hargai seolah-olah orang lain gitu itu. Seolah orang. Kita kan kalau ke orang lain kan, kalau ke suami sendiri kan, udah gitu kan. Saya selalu bilang nggak boleh. Jadi tetap aja hargai. Karena itu akan timbul, dihargai itu oleh suami, oleh istri kan, mood itu akan terus gitu. Jadi perkawinan puluhan tahun kan ada masih nggak 5 watt gitu kan. Gitu. Jadi, Berapa watt Bu? ya masih 50 watt. Masih gereng gitu kan. Masih ada apa ya? Pantasan cantik terus ya Bu ya. Enggak, saya selalu bilang gitu. Jadi kalau udah mood nggak ini, aku kalau main-main udah nggak ada apa pastel, dansa, nggak ada yang nonton, biarin. Nggak ada yang itu gitu. Baik. Ya, Ayo komunikasi. ibu-ibu minum. Ya ya. Udah habis? Neng, Udah ini. minumannya. Iya nih udah siang Bu nih. Oh, Udah jam berapa ayo. nih saya Ya, harus rasanya asik gini ya ngobrol ya Bu ya. Iya. Aduh, buat kita banyak masukan. Iya. Saya belajar Saya dari juga. Bulan. Jadi, Bu, Bu Inge. Tetangganya oke kan Bu? Minum, nanti minum. kalau Ya, dia datang, aduh ya, seru pisan saya Ibu, bisa ngomong. silakan. Diajak, Ya, diajak diajak bicara dari Ibu sharing apa yang Ibu alami gitu. Terima kasih banyak ya Bu Jack, Bu Sama-sama. Naomi. Selamat bertugas ibu-ibu di tetangga di komunitas ya. Masih bertugas Bu, saya sudah menentukan mertua saya. Iya. Berapa tahun Ya. Ya luar biasa Bu. dengan Pendengaran, ya. dengan suara pendengaran yang masih kurang udah ada lebih. Kadang-kadang kita suaranya kalau kita bicara dengan suaranya keras dia marah bentak-bentak, Ya. padahal dia nggak kedengar. Nggak Kalau pelan juga nggak Nggak ini. kedengar. Itu ya kadang emang kalau itu Iya. sekarang gitu. Nah kita Usia mulai pikun ya. iya. Jadi harus keras sambil Disayang-sayang. sayang. Makan gitu tapi Atau sambil pakai dielus. tulisan gitu. Tulisan Ya. menulisnya. Kalau kita dia bilang bicara keras ya. Udah. Berapa kali gitu nggak kedengar itu yang Ya, jadi kasihan masalah. sebenarnya. Anak-anak sama anak-anak tuh gitu jadinya kasihan juga. Jadi ya kita bisa memahami lah gitu ya. Semangat Bu. Semangat. Cinta Ibu yang besar akan masih berjuang ya. 40 tahun juga masih berjuang. Ya. Kalau 40 tahun bisa masa sih tinggal sedikit Ya. lagi kita Ya. berjalan ya. Karena Iya. dia kan menurut saya lagi umur 90 tahun, Mami mau diulang tahunnya nggak undang-undang anak? Enggak, nanti saya 100 tahun. Undang-undang gitu. Amin gitu. Iya iya. Saya diundang ya Bu. 100 tahun ya. Harus ada. Terus sekarang udah pakai Ya. walker gitu ya. Wah, hebat itu. Kadang-kadang tapi bisa berjalan lagi. Ya. Dua kali dioperasi. Iya. Jalan lagi. Jadi pertemuan hari ini Ibu Inge mendapat banyak Iya. Terima kasih banyak ya masukan. Bu Naomi, Bu Iya. Jack. Ya. Ibu Lani Bu Charlie juga, juga, Ibu Bu Charlie Lani juga. sama, Iya. Bu Terima Charlie kasih Bu luar Jack. biasa nih. Bu Jack Terima kasih buat kedatangan ibu-ibu psikologinya ya, semua. harapan apa katanya Aku tadi mau bicara sebentar ya yang janjian Boleh. kita. Iya. Kita berdua Terima kasih masih ya sudah bertemu bertemu lagi. Ibu ya. Bu Nomi, makan. terima Iya, kasih sampai ketemu banyak. Ibu. Sampai Iya. ketemu lagi. Sampai ketemu. Tuhan memberkati Ibu. Tuhan memberkati semua. Ibu. Tuhan memberkati Bu Lani, Bu Inge dan Bu Charlie. Iya. Selamat siang Dan Ibu. Hari, iya. Dari pagi jadi sampai siang gini ya. Ya. Ibu aku antar ya. Nanti Ya, aku kembali sampaikan, lagi bicara sampaikan. kita. Iya. Ayo Bu. Neng. Ayo Neng, kita kurangin. Ya, terima kasih.